3 tahun lalu, sebuah badai pernah menghantam gunung ini. Hujan lebat, kabut tebal, udara dingin bahu-membahu menerjang gunung ini. Semua pendaki tidak memberanikan diri menuju puncak pada saat itu, termasuk aku, orang yang terjebak oleh badai Sindoro. Mungkin ini yang menjadi alasan kuat mengapa aku ingin mendaki gunung ini lagi. 2 minggu sudah berlalu sejak aku menapakkan kaki di Gunung Bismo. Tapi rasanya kaki ini belum puas untuk terus menapak di puncak Ibu Pertiwi. Akhirnya, aku bersama 3 temanku yaitu Agung, Zidan, dan Azid berencana untuk mendaki Gunung Sindoro. Gunung Sindoro merupakan gunung yang dekat dengan rumahku, dengan jarak sekitar 45 menit dari rumah. Pendakian kali ini kami berangkat pukul 8.30 pagi dan langsung meluncur ke base camp Sindoro via Klidung dengan menggunakan sepeda motor. Di sepanjang perjalanan terlihat jelas Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang berdiri dengan gagahnya. Sebelum sampai base camp, kami mampir di sebuah tempat persewaan peralatan pendakian. Kami menyewa tenda di sana dan beberapa temanku menyewa alat pendakian pula di sana. Selanjutnya, kami mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa logistik. Setelah semua barang lengkap, tanpa menunggu lama, kami langsung menuju ke base camp pendakian. Sesampainya di base camp, kami harus melewati bilik desinfektan. Kemudian, kami dicek suhu tubuh, mencuci tangan, dan selanjutnya mengisi beberapa formulir yang nantinya akan diserahkan saat registrasi. Setelah itu, kami menuju halaman depan base camp. Di sana, semua barang bawaan akan dikeluarkan dan dicek satu persatu. Ini bertujuan agar saat turun, sampah bisa dicek oleh petugas dengan lebih baik. Selain itu, tidak hanya barang berpotensi sampah saja yang diperiksa, tetapi perlengkapan standar pendakian juga diperiksa dan apabila tidak memenuhi syarat, kita tidak diizinkan untuk mendaki. Karena terlalu santai mengecek barang bawaan, kami pun lupa jika waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Kami pun langsung bergegas mengemas kembali barang bawaan dan langsung menuju tempat registrasi untuk membayar SIM-Maxi. Pada era new normal ini, tiket masuk dibanderol sebesar Rp25.000. Agenda apa hari ini, Bung? Kita rencana mau naik ya, sekarang jam 12-an. Sebelum jam 12 sih, ini rencana mau naik ojek karena udah terhitung siang ya. Terus juga kita mau camp di Sunrise Camp, insya Allah. Oke, mantap. Selepas berdoa, karena waktu sudah terlalu siang, kami pun menggunakan jasa ojek untuk melakukan pendakian. Karena takutnya jika berjalan kaki, kita akan sampai di camp terlalu malam. Biaya ojek sebesar Rp25.000 dan kita akan merasakan sensasi perjalanan yang luar biasa karena jalanan yang terjal dan ojek yang melaju sangat cepat. Hanya memakan waktu sekitar 15 menit, kami pun sampai di pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Setelah teman-temanku sampai, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalan menuju pos 2 masih didominasi jalanan tanah dan medan yang landai. Cuaca saat itu pun sangat cerah, di mana ini sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yang mana cuaca selalu mendung dan disertai gerimis.
Kami pun menikmati perjalanan ini sambil bercerita dan bercanda tawa. Anjay piye Ras? Anjay? Ini. Ora tayang. Ora tayang Ras. Iki iso ora? Iki. Dek iso ora? Ngene wae wis. Ngene iso ora? Ini yang bisa. Ngene wae wis. Saking menikmatinya perjalanan, tanpa terasa kami sudah sampai di pos 2. Di sana kami beristirahat lumayan lama sambil menikmati jajanan yang disediakan di warung. Selepas beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalanan menuju pos 3 benar-benar berbeda dibandingkan jalan sebelumnya. Di sini, kita disuguhkan dengan jalanan berbatu dan tanjakan-tanjakan yang mulai melelahkan. Setelah setengah perjalanan menuju pos 3, kami kembali beristirahat sembari menikmati roti yang dibawa oleh teman saya. Kae Zit. Nganggo pundake dhewe dicengklak. Jenglak kae lho. Jelok tok yo langsung didokke. Ayo Zit. Ora kok ngono madhep kana. Ora sita. Anjrot wae wis. Anjrot makane. Jangan tebak itu anjrot. Anjrot itu gak asik. Setelah puas makan dan beristirahat, perjalanan kami lanjutkan kembali. Dan tanpa terasa, kami pun sampai di pos 3 pada pukul 4 sore. Karena perut lapar dikarenakan kami belum menyantap makan siang, kami pun akhirnya menikmati tempe goreng terlebih dahulu di sebuah warung di pos 3. Setelah puas menikmati tempe goreng, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 saja. Menurut bapak penjual di warung tersebut, pos 3 tempatnya lebih nyaman karena tanahnya yang lebih datar dan pemandangan yang disuguhkan lebih bagus pula. Maka dari itu, kami pun langsung bergegas mendirikan tenda di sini. Setelah tenda berdiri, kami menyantap buah yang dibawa oleh teman saya sembari menunggu masakan kami matang. Di depan tenda bisa kita lihat Gunung Sumbing yang berdiri dengan gagahnya. Sungguh benar-benar indah karya ciptaan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Setelah makanan jadi, kami lantas segera menyantapnya. Ini mau makan sop sama sosis. Nugget endi jare arep nggowo. Oh iya, nuggetnya ketinggalan. Arep nugget ora? Oh, sisan men. Mari. Ntar aku tak ambil dulu dikit. Kau anjir centang ke aku. Kuwi enak nganu, bawang. Bawang wae bawang. Keren enggak sih? Enggak tahu. Aku senang banget. Udah mau dimut. Gimana rasanya makanan bikinan Chef Agung? Belum nyoba. Caw aku. Iki, siapa ki arep? Sop iki tak coba dulu ya. Bawang. Ini makanannya buatannya Chef Agung. Nah, coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Magic. Kita rasa masaku memang tiada dua. Kayak mau meninggal. Luar biasa sekali. Utah. Masako memang luar biasa. Memang luar biasa ini. Iya. Mau siapapun chefnya, yang penting masaku. Jelas enak. Karena waktu sudah larut malam, kami pun segera menyiapkan diri untuk tidur, karena besok kita harus bersiap summit pada pagi hari. Pukul 2 pagi, alarm membangunkan kami. Terdengar sudah suara kompor dari teman saya yang sedang mempersiapkan sarapan. 2:30 pagi. Mau bersiapan naik ke puncak. Sarapan dulu. Ada apa ini? Cireng sama tempe.
dan Dimasak apa itu, Mas Agung? tempe. Tempe luar biasa saya. Setelah sarapan jadi, kami pun segera menyantapnya sembari bercerita dan bercanda tawa di dalam tenda. Hari ini malam 25 Juli 2020, tepatnya di pos 3 Gunung Sindoro via Kledung, aku menyaksikan bahwa bintang-bintang bertebaran di luar sana. Sembari ditemanin sangkir susu jahe yang menghangatkan badan, dan semoga hangat ini sampai kepadamu. Karena perut sudah kenyang tetapi kantuk belum juga hilang, kedua temanku malah kembali melanjutkan tidur. Apa boleh buat, karena bosan, aku pun akhirnya berbincang-bincang dengan si Azid. Ya guys, kali ini sekitar jam 3 lebih kita mau ngopi guys. Ngopinya ngopi apa nggak tahu, mereknya Torabika, tapi kita coba guys. Panas tapi enak. Kopi ya enak ya. Iya. Pahit dan manisnya tuh kerasa. Seperti pahitnya cinta. Cinta tuh manisnya di awal, pahitnya di akhir. Wah. Woi, halo guys, kita mau nyanyi guys. Karena kegabutan kita mau Judulnya nyanyi. apa Mas Azid? Judulnya apa ini ya? Membayangkan kalau saya tuh akan melamar kekasih. Wih, Jian, kekasih nggak tahu siapa lah, karena saya belum punya. Suatu saat nanti ya Mas Ya, Azid. suatu saat nanti itu akan ngelamar. Wah, Oke. maukah menjadi my wife? Wih, Bagaimana lagunya Mas Azid? ininya tuh Nyanyikan saja Mas. ya, jadi gini ya. Saat ku pasang cincin di jemari, terima kasih kau corona ini metu. Terima kasih kau terima tunangan indah ini, bahagia meski mungkin tak sebebas merpati, bahagia meski mungkin. Lah gak kuat ke, Luar biasa Mas Azid. mules ke, mules saya, perut saya mules guys. Anda masih akan mules. Tak sebebas merpati. No. Itu aja lah Keren. nyanyinya. Jadi membayangkan masang cincin ke seseorang lah, intinya lah. Jadi dia itu mau apa enggak gitu. Pasti mau lah, kan sudah mendamba-dambakan sejak lama itu. Wih, Jan. Luar biasa Mas Azid. Jadi saya kan orangnya fuckboy. Wih, Jan. Bukan fuckboy sih, saya tuh ngenes orangnya. Karena saya tuh gak punya pacar, karena ditolak terus. Kasian sekali sih Mas Azid. Ditolak terus, jadi ngenes. Tuh. Mending halu aja ya Mas Iya, Azid. menghalu aja. Oke, jangan lupa follow subscribe channel saya, namanya Muazid. Tuh, terima kasih. Dah. Ayo, silakan teman-teman bisa di subscribe. Saking asiknya bercanda dan kedua teman saya juga masih tertidur lelap, tidak terasa azan subuh sudah berkumandang. Rencana trekking pada pukul 3 pagi gagal dan kami akhirnya memulai trekking pada pukul 5 pagi. Kita mau kemana Gung? Mau ke puncak ya. Ke puncak ke 3000 berapa? 3153 meter di bawah, di atas permukaan laut. Sekarang tapi udah kesiangan sih sebenarnya, waktu subuh lebih ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa sampai atas dan bisa kembali lagi. Perjalanan menuju pos 4 cukup menguras tenaga karena jalanan yang terjal dengan kontur jalan berbatu yang membuat tenaga kami semakin terkuras.
Di sepanjang perjalanan pun kami juga menyempatkan diri untuk mengambil beberapa gambar dan video, karena sangat sia-sia sekali jika melewatkan pemandangan seindah ini. Setelah puas mengambil gambar, kami pun melanjutkan perjalanan dan tibalah kami di pos 4. Tidak beristirahat begitu lama, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Kami memang berusaha berjalan secepat mungkin karena pukul 10 siang para pendaki diharuskan untuk tidak berada di puncak Sindoro karena gas belerang dari kawah Sindoro dapat membahayakan para pendaki. Setelah beberapa saat, kami pun sampai di puncak Gunung Sindoro. Semua lelah kami tergantikan dengan keindahan yang ada di puncak Sindoro. Kebahagiaan pun muncul karena akhirnya saya dapat menapakkan kaki di puncak Sindoro dengan cuaca yang sangat cerah pula. Terwujud sudah mimpi dan cita-cita saya yang gagal 3 tahun lalu. Di puncak, kami mengambil beberapa gambar dan menikmati cemilan yang dibawa oleh teman saya sambil menikmati pemandangan yang ada. Nah guys, kali ini kita udah sampai di puncak guys. Puncak Gunung Sindoro, dan ini kita mau menikmati pemandangan dan juga mau motong buah pir. Jadi kita makan buah pir dulu sambil melihat pemandangan yang ada di sekitar puncak Gunung Sindoro. Bismillah. Kuwi ngopo sih Bang? Ora mang. Wis lah ngopo. Kuwi ke pengen siji wong isi. Cilik wae. Cilik ini. Suwan iki. Ya, sapa ki? Makan dulu ya. Makan nih. Setelah puas menikmati puncak, kami pun bergegas turun kembali. Di bawah, kami kembali menggunakan jasa ojek karena kami mengejar jam buka basecamp yang dibatasi hingga jam 5 sore. Singkat cerita, kami pun sampai di basecamp. Di basecamp, sampah kami diperiksa satu persatu, dan untunglah semua sampah sudah lengkap. Wajar sih ini dilakukan, karena masih banyak pendaki yang belum sadar bahwasanya gunung bukanlah tempat sampah. Dan pengecekan sampah ini menjadi akhir dari perjalanan kami di Gunung Sindoro. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Saya Faras Hakim undur diri dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.